saya juga agak kaget dengan dengan kesepakatan membuat satgas itu ya. Maksud saya begini, satgas itu kan ada unsur pemerintahnya. Nah, sementara tadi Daniel bilang pemilu kita ini sudah mandiri ya. Dia artinya ya pelaksananya memang sudah jelas adalah penyelenggara pemilu yang tidak boleh KPU dan Bawaslu ya, kemudian ada DKPP yang tidak boleh diintervensi dalam konteks penyelenggaraan pemilunya. Nah, harus diatur kalau ada satgas atau apapun namanya, memang harus diatur itu, jangan sampai ada peluang atau ada ruang untuk melakukan intervensi terhadap tahapan. Nah, soal kita memang kan sekarang kelihatannya KPU ini agak lemah peduli atau apa ya gitu ya, sehingga artinya begini, kalau KPU itu perilakunya seperti itu, sebetulnya ruang intervensi menjadi terbuka oleh pihak lain ya, apakah pemerintah ataupun partai politik lewat DPR, yang semestinya kan tidak boleh dalam konteks pilkada, karena otoritas penuh pelaksanaan pilkada itu ada di penyelenggara KPU dan Bawaslu, yang tidak boleh diintervensi ya. Pihak lain yang bergabung dalam satgas ini ada mungkin COVID ya, mungkin ada kepolisian, ada unsur dalam negeri. Saya nggak tahu kalau DPR juga, tapi mungkin DPR tidak ya. Tapi unsur-unsur ini kan berpotensi untuk juga mengintervensi penyelenggaraan pemilu gitu ya, atau mengintervensi penyelenggara pemilu sehingga proses penyelenggaraan pemilunya itu menjadi katakanlah tidak mandiri gitu. Nah, ini yang harus kita beri catatan gitu. Bagus-bagus saja satgas ya, kita tahu maksudnya, kita tahu tujuannya kenapa itu dibuat, tetapi kita juga harus menegaskan dia nggak boleh mengintervensi proses dan tahapan. Jadi otoritas tahapan itu harus tetap diberikan kepada atau tetap menjadi kewenangan penuh penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Walaupun di tengah situasi darurat seperti ini, Pak, tidak bisa ada intervensi. Iya, sebetulnya kan jelas ya. Kalau menurut saya, tadi kan Mbak Dani di awal sudah menegaskan ya, ada regulasi yang sebetulnya regulasi COVID yang penegakan regulasinya itu harus dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya lakukan aja. Misalnya, saya kemarin saya selalu bilang, pengumpulan massa, arak-arakan itu memang mungkin KPU tidak punya kewenangannya kalau itu terjadi di luar areal halaman KPU ya, di mana tempat pendaftaran pasangan calon itu terjadi. Tapi ketika di jalanan itu sebetulnya kan polisi bisa menindak. Karena apa? Karena ini membahayakan orang lain dalam keselamatan untuk penanganan COVID. Iya. Bagi saya atas dasar itu tidak terjadi. Kita nggak tahu kenapa kan gitu. Nah, di samping itu sebetulnya kekurangan yang kemarin itu ada keengganan dari penyelenggara pemilu seperti KPU untuk membuat aturan untuk katakanlah melarang metode atau tahapan-tahapan tertentu atau tata cara dalam tahapan yang berpotensi menjadi klaster penularan COVID. Itu soal regulasi ini, soal tanggung jawab ini kan lempar-lemparan ya. KPU merasa dia nggak punya kewenangan, Bawaslu merasa bahwa mereka juga nggak punya kewenangan, sementara pemerintah juga merasa terbatas kewenangannya, polisi ragu-ragu, satgas COVID. Kan yang terjadi kemarin tuh begitu gitu. Nah, menurut saya sebetulnya untuk yang berkaitan dengan tata cara pemilihan di masa pandemi, Undang-Undang nomor 6 yang berangkat dari Perpu nomor 2 itu, khususnya pasal 122A ayat 3, itu memberi kewenangan kepada KPU untuk membuat regulasi tentang itu, mengaturnya, bahkan melarang dan memberi sanksi, sebagaimana yang tadi Daniel bilang gitu. Cuma ini nggak tahu kenapa ya, mereka merasa bahwa mereka nggak kewenangan untuk menata pilkada ini dalam konteks pandemi gitu. Padahal menurut saya kewenangan itu ada gitu, sebagaimana tadi Mbak Dani juga bilang ya gitu. Berarti di tengah situasi seperti ini, sekali lagi yang paling ditunggu ketegasannya yaitu KPU berarti ya. Mbak Dani bagaimana tanggapannya? Iya, kalau saya mendengar tadi penjelasan Bang Daniel dan
Bung Jerry, ini kan ada pertama memang isu koordinasi ya. Ini Ya. memang penyakit lama kita Ya. ya. Sampai sekarang tampaknya ini penting ya. Bu- Isu koordinasi bukan penyakit, antar KPI Bawaslu. bukan penyakit kita itu, penyakit Penyakit mereka mereka. kita jadi. Iya, Kalau kita koordinasi Jangan terus kita- ya, Bung Jerry. kita koordinasi Misalnya gini. koordinasi terus, tapi nggak pernah didengar kan Iya. kita. Bawaslu itu kan bikin indeks kerawanan pilkada Ya. ya. Katanya Ya. hari ini atau kapan tuh akan ada lagi. Ini kan sebetulnya kalau ini mau ini diadakan ini kan seperti terpisah. Ini indeks kerawanan jalan sendiri, mereka pengumuman sendiri. Apakah hasilnya sudah dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan KPU? Ini loh problemnya di sini. Tolong ya kan harusnya kan bisa itu isu koordinasi karena kan Bawaslu dalam perannya sebagai pengawas, lembaga pengawas, mereka melakukan upaya-upaya katakanlah untuk bagaimana tahapan ini bisa berjalan dengan baik ya di masa pandemi. Nah, ini sinergi dibangun. Jadi isu koordinasi. Bahkan ini dengan Satgas kan ini kan bukan cuma dengan Kemendagri, dengan Kemenkes, dengan Kemenq ya, tapi kan juga dengan Satgas Covid nasional dan sampai di tingkat daerah. Karena kepala daerah ini kan kepala daerah yang juga ketua Satgas Covid. Ada yang jadi petahana sekarang ini kepala daerah yang maksudnya sebagai calon juga gitu loh. Ya. Nah, bagaimana ini mereka harus bisa berkomunikasi, berkoordinasi. Nanti petahana ini akan cuti 26 September. Berarti kan ada penggantinya. Nah, penggantinya ini harus segera dikoordinasikan. Jangan sampai putus gitu. Koordinasi antara KPU setempat dengan pemerintah daerah dalam hal ini yang misalnya PLT-nya gitu ya. Kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti di Depok kan wali kota dan wali kotanya semuanya jadi calon. Berarti kan ada orang baru nanti akan di sana. Jadi Ya. isu koordinasi. Kedua memang ini lagi-lagi ya, isu kepemimpinan KPU harus diperkuat. Saya katakan KPU ini bukan Bawaslu tapi KPU. Kenapa? Karena KPU adalah penyelenggara utama tahapan-tahapan. Dia yang bikin aturan teknis penyelenggaraan tahapan-tahapan itu. Ya, jadi isu kepemimpinan ini harus segera diambil alih. Saya bilang diambil alih karena sementara ini kelihatannya Mendagri yang didengar itu omongannya. Sementara KPU ketika bicara sendiri tidak pernah bisa menjadi daya dorong yang kuat gitu untuk terselenggaranya dengan baik pilkada ini. Jadi saat ini kepemimpinan ini harus segera ditegakkan ya. Dan itu sosialisasikan dengan segera apa yang berubah setelah keputusan adanya keberlangsungan di bulan ini juga, Desember ini juga, apa yang berubah. Misalnya gini, saya juga nggak habis pikir kenapa PKPU kampanye itu ada soal konser, kenapa itu tidak di-delete sejak awal. Kan katanya ada uji publik, ada partai politik dilibatkan, ada CSO dilibatkan ya. Tapi KPU sendiri kenapa sampai membuat di draftnya itu ada itu? Ya bisa saja dia berkilah bahwa di undang-undang pilkada tetap ada, tapi kan ini masa pandemi, ada perpu darurat kesehatan, itu bisa menjadi pertimbangan gitu bahwa ada bentuk-bentuk kampanye yang nggak bisa dilakukan, bahwa itu ada saya di situ, itu menunjukkan kepekaan yang sangat rendah. Dan yang ketiga ini soal pengundian nomor urut ya, kenapa tidak kerjasama aja dengan TVRI, RRI atau TV-TV lokal seperti Kawanua? Seperti saya membayangkan kayak Piala Dunia itu ya, kalau kita undian gitu kan, undian Piala Dunia gitu kan, di situ aja. Jadi penyelenggaranya bikin undian begitu, peserta pilkadanya bisa diundang, bisa di rumah aja, nggak usah datang gitu. Bisa diadakan di studio TVRI atau di KPU begitu. Sedikit aja orang kan cuma pengundian nomor urut, apa sih gitu loh. Gak usah bawa seremonial lagi. Jadi tidak ada undangan ke kantor KPU setempat untuk pengundian nomor urut. Saya sih prefer kerjasama dengan TVRI setempat atau dengan TV lokal untuk siaran langsung pada hari itu juga, yang bisa disaksikan se Indonesia. Gitu. Perintahkan KPRI untuk seperti itu. Nah, kampanye, debat kandidat. Bagaimana supaya debat kandidat ini bisa dimaksimalkan penggunaan media-media seperti TV nasional seperti itu. Dengan interaktif. Ya, kan kita biasa tuh talk show, terus ada interaktif dari rumah gitu kan. Ya bikinlah seperti itu gitu. Jadi memang harus ada perubahan yang sangat fundamental menurut saya sejak pendaftaran calon yang menimbulkan kekhawatiran banyak pihak harus segera dijawab. Problemnya ini belum dijawab gitu secara baik gitu oleh penyelenggara. Jadi saya sangat mengharapkan ya, mudah-mudahan ini Bang Jerry dan Bang Daniel yang masih dekat dengan teman-teman itu, Bang Daniel misalnya masih ada jaringan mantan komisioner gitu ya,
bukan cuma ke Bawaslu tapi juga ke KPU gitu. Tolonglah ini, terutama di daerah. Ya daerah bikinlah sendiri terobosan. Kalau di KPU pusatnya, apalagi sekarang kan, nah seolah-olah kan ini KPU menjadi lockdown ya, karena ketuanya di rumah, anggotanya juga di rumah karena memang ada yang terkena positif. Iya. Jadi seolah-olah lockdown. Nah ini kan media itu kan kayak tadi yang dicontohkan Bung Jerry sebelum kita, ada satu media yang membuat headline-nya seolah-olah terjadi konflik dalam pembuatan kebijakan gitu kan. Nah ini harus dilawan. Mudah sekali media itu bisa membuat judul-judul yang bombastis. Makanya harus ada humas atau apa istilahnya ya, jubir atau apa itu yang setiap hari KPU harus bicara. Tidak bisa lagi membiarkan media yang menafsirkan sendiri apa yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sekarang gini aja deh, penundaan sudah tidak bisa ke tahun depan. Ya, kita harus sekarang bicara di Desember, sudah ditolak. Jadi bicara di Desember 2020. Dari sekarang sampai Desember 2020 itu apa yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Regulasinya seperti apa? Ya. Walaupun segera artinya sosialisasikan dengan segera, terutama tahapan pemungutan suara itu harus segera dilakukan menurut saya. Setelah kampanye ini jangan lagi tunda-tunda, tahapan pemungutan suara harus segera disosialisasikan, bukan hanya untuk KPPS ya, tapi juga untuk pemilih gitu. Iya, katanya memang kan Mbak gimana Pak Regina, memang saya mau menyambung Mbak Dani ya. Iya. Sebetulnya usulan untuk tadi Daniel mengusulkan juga ada berita setiap hari ya, sebagaimana yang COVID itu mungkin menarik ya, karena ini kan situasinya memang berbeda dibanding yang dulu. Artinya itu untuk menyampaikan informasi dan perkembangan pelaksanaan pilkada di sebuah daerah, tapi juga untuk meluruskan katakanlah ya opini-opini yang berkembang di publik ya, seperti contohnya pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya atau yang isinya mungkin memang agak sedikit melenceng ya dari apa yang semestinya gitu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin memang perlu dipikirkan oleh KPU ya sekarang ini. Nah, tapi yang juga saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah ada update tentang apa yang dilakukan terkait dengan tahapannya. Misalnya, sebetulnya kan sampai sekarang kita menunggu ya, KPU sudah lakukan, tadi Mbak Dani soalnya bicara soal hari H, sudah lakukan simulasi di kantor KPU, kemudian ada simulasi juga di Indramayu, ada simulasi di beberapa tempat yang lain. Tapi kita nggak pernah tahu apa sebetulnya isi simulasinya. Gitu, bagaimana evaluasi itu dalam rangka mengatur dan menata kembali pemungutan suara pada hari H itu. Jadi pungut hitung. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya memang tidak muncul ya. Malah dalam beberapa hal kita lihat regulasi-regulasi itu ya banyak masalah. Tadi soal kampanye masih masuk gitu ya. Sebetulnya di pencalonan kemarin, sebelum pencalonan itu ada juga masalah regulasi sebetulnya kalau kita cermati. KPU itu mengeluarkan PKPU tentang pencalonan itu 2 hari sebelum tanggal 4, dan di dalamnya itu dia mencantumkan ada swab gitu. Jadi ada persyaratan swab untuk peserta. Ini kan repot ini. Di 2 hari sebelum masuk pendaftaran, dan swab itu kan bukan 20-30 menit selesai kayak rapid test itu. Apalagi di banyak daerah yang pilkada di kabupaten kota nggak punya alat tes swab di sana. Itu. Jadi ini yang begini-begini nih loh. Ini kan dia keluar 2 hari, bagaimana lakukan koordinasi untuk persiapan pencalonan gitu. Jadi makanya saya selalu bilang gitu ya, kenapa kita menolak penundaan? Karena itu kita belum mengevaluasi secara sepenuhnya dan mendalam apa yang persisnya terjadi. Betul ada perilaku elit yang tidak disiplin ya terhadap protokol COVID. Tapi ada juga sebetulnya hal-hal yang menjadi kelemahan-kelemahan yang
sebetulnya memang tidak dipersiapkan dengan baik oleh penyelenggara. Kita harus jujur mengatakan itu supaya tahapan-tahapan ke depan itu bisa kita tata secara lebih baik gitu. Menurut saya ya. Iya, Jadi apa memang penyelenggaranya yang karena ini baru pertama kali ya, namanya juga menghadapi pandemi COVID ini, tidak ada satupun negara di dunia yang sudah punya pengalaman. Memang semua baru pertama kali menghadapi situasi seperti ini. Bagaimana?